Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat tugas kuis, di mana pada tugas kuis ini kita akan dihadapkan pada pembuatan soal, baik itu soal pilihan ganda atau soal jawaban singkat. Untuk pertama, kita masuk ke akun yang telah dibuat. Ya, biasa masuk Google dulu. Kalau misalkan akun ini belum muncul, masuk dulu ke akun yang khusus untuk akun sekolah. Nah, setelah muncul seperti ini, biasa Bapak Ibu klik yang titik 9 ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada Google Classroom. Bapak Ibu klik saja langsung di sini di Google Classroom. Kita tunggu sebentar. Nah, ini jadinya akan terbuka dan diarahkan ke Google Classroom yang telah dibuat. Nah, saya ambil contoh untuk kelas 7A. Nah, ini seperti yang sudah ada di masing-masing Google Classroom Bapak Ibu guru. Nah, di situ baru 3. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tugas kuis. Nah, silakan diklik tugas kelas di sini seperti biasa, seperti yang kemarin yang telah dipelajari. Nah, di sini karena saya sudah membuat tetapi belum diposting untuk tugas harian, contohnya akan seperti ini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuat tugas kuis, seandainya belum diposting atau belum ditampilkan, akan seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah ditampilkan atau diposting, nanti akan seperti ini. Ya, ini bedanya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat bedanya seperti ini. Ini ikon ininya tidak aktif. Kalau yang sudah diaktifkan akan seperti ini. Nah, kita akan buat baru saja supaya bisa Bapak Ibu mengikutinya. Nah, kita buat di sini ada tombol buat tambah. Nah, Ibu Bapak klik saja di sini. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Nah, seperti biasa kita buat topik dulu aja di sini. Kita isi topiknya, misalkan karena saya sudah ada topik mengenai ulangan harian 1. Nah, misalkan saya tulis di sini ulangan harian 2 misalkan. Masih hardware. Nah, seperti ini. Setelah itu topik sudah selesai, maka langsung diklik saja tambahkan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul topik yang barusan dibuat, ulangan harian 2 hardware, ya. Ini maksudnya hardware komputer. Nah, setelah topik muncul di sini, karena mengapa harus topik dulu? Nah, ini fungsinya untuk mempermudah, artinya menyusun data ketika data masuk ke Google Drive, ya, milik Bapak Ibu. Ya, jadi untuk pencariannya nanti akan mudah, ya. Jadi untuk topik baiknya itu ditulis secara jelas ulangan apa gitu, ya. Nah, setelah topik terbentuk, Bu Bapak klik buat lagi di sini. Nah, lalu di sini karena kita akan membahas mengenai tugas kuis, maka di sini tugas kuis diklik saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul, ya. Ini sudah muncul blank kuis. Artinya ketika Bapak Ibu tadi mengklik, ya, tugas kuis, maka Google akan mengarahkan dan akan memberikan
format baru dalam bentuk form Google ya, jadi bentuk formulir. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu silahkan Ibu Bapak tulis judul di sini, judul ulangan ya. Misalkan ulangan harian 2. Nah, seperti itu ya. Terus petunjuk di sini silahkan Bapak Ibu tulis petunjuk bagaimana siswa harus mengerjakan ya. Di sini deskripsi sebetulnya opsional, tapi ini untuk memperjelas, memberikan penjelasan Bapak Ibu guru kepada siswa supaya siswa dapat mengerjakan sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu guru ya. Ini bisa ditulis contohnya misalkan sebelum mengerjakan soal berdoa terlebih dahulu misal. Atau Bapak Ibu guru bisa saja memberikan deskripsi tentang materi ya, tentang materi tugas kuis ini atau materi ulangan ini, silakan. Itu tergantung keperluan Bapak Ibu dalam menerapkan deskripsi seperti apa yang akan disampaikan ke siswa. Nah, setelah ini diisi ya, di bawah ini ada menu tambahkan dan menu buat. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan file di samping ujian ya, Ibu tinggal klik saja di sini tambahkan. Apakah informasi atau tugas atau apa saja yang berkaitan dengan file yang akan Ibu tayangkan di forum nanti di siswa, baik itu file yang berada di Google, berarti kita upload file yang ada di Google Drive, ataupun Ibu akan mencantumkan link dari file tersebut ya, pilih link, atau Bapak Ibu juga akan istilahnya melampirkan file ya, dalam bentuk file, baik file Word atau file Excel, spreadsheet atau yang lainnya. Bisa Ibu nanti mengklik file yang ini, sama prosesnya nanti proses upload. Ini file yang berada di dalam storage atau dalam hard disk dalam komputer atau laptop. Atau juga Ibu Bapak misalkan mau melampirkan lagi mengenai video. Nah, ini bisa mengklik di sini ya, diklik pada bagian YouTube. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin melampirkan selain dari kuis yang ini, Bapak tinggal pilih saja di sini, silahkan. Itu tergantung keperluan dari Bapak Ibu. Kalau misalkan ingin kuis saja ya sudah kuis saja seperti ini ya. Ataupun Bapak Ibu misalkan ingin buat, ketika misalkan kuis ini tidak dipakai, Ibu akan buat misalkan dokumen. Ini Ibu Bapak bisa membuat dokumen di sini secara langsung, tidak mengambil dari hard disk atau storage yang ada di komputer atau ada di laptop atau di tab atau di HP gitu ya. Nah, ini silahkan Ibu Bapak bisa memilih baik berbentuk dokumen, slide, berarti PowerPoint, spreadsheet berarti Excel, file gambar ini eksistensinya bebas ya, mau JPEG, mau MPEG gitu ya. Mau JPEG ya, atau mau eksistensi file-file yang lain selain JPEG ya. Atau Ibu juga bisa memilih formulir ya. Jadi ini sama dengan formulir yang disediakan di sini. Cuman ini berbeda, artinya ketika Ibu klik formulir itu akan istilahnya terbentuk formulir baru. Nah, untuk mempermudah, kalau misalkan Ibu ingin membuat kuis, mudah saja ini ya, kuis ini yang Ibu Bapak buat. Nah, kita coba sebelum masuk ke formulir atau ke kuis. Nah, Ibu Bapak bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada
beberapa keterangan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat kuis hanya untuk kelas 7A saja, ya, Ibu Bapak tinggal mencentang atau memilih kelas 7A saja. Kalau misalkan kuis ini dipakai untuk satu tingkat, contoh misalkan kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Nah, Ibu Bapak tinggal menceklis saja, ya, 7A, 7B, 7C, dan 7D. Misalkan kalau sampai ke kelas 7D. Nah, seperti itu, ya. Ini untuk kelas. Terus yang selanjutnya di sini ada semua siswa. Nah, karena dalam satu kelas itu terkumpul sejumlah siswa, maka ini biarkan aja, atau kalau misalkan ini belum dicentang, centang saja di sini semua siswa. Artinya semua siswa dalam satu kelas akan menerima soal kuis ini, ya. Selanjutnya di sini untuk poin. Nah, untuk poin silakan Bapak Ibu, karena ini jenisnya ulangan, artinya harus ada poin. Misalkan poin tetap saja misalkan dipakai poin yang 100. Berbeda dengan absen. Kalau ini berbentuk absen, pertanyaan berbentuk absen seperti halnya kemarin, ini tinggal dipilih saja, tidak dinilai. Nah, karena ini kuis, ya, maka perlu dinilai. Silahkan nilainya 100, artinya nilai maksimal 100. Terus di sini ada pilihan batas waktu. Nah, untuk batas waktu silakan Bapak Ibu tetapkan kuis ini akan dipakai kapan, ya, tanggal berapa, ya. Nah, Ibu Bapak misalkan kuis ini akan dipakai pada tanggal 20, misalkan Ibu Bapak tinggal klik saja 20 di sini. Nah, di sini Ibu kasih batas waktu, ya, tanggal 20-nya sampai jam berapa, ya, misalkan sampai jam 10 misalkan. Ibu tinggal klik jam 10. Ini untuk batas waktu. Jadi tugas ini diberikan batasan waktu sampai tanggal 20 Agustus jam 10.59. Contohnya seperti itu. Untuk waktu dan batasan jam silakan saja Ibu yang atur sesuai dengan kebutuhan. Terus selanjutnya ini mengenai topik. Karena topik yang tadi adalah ulangan harian 2, maka Ibu Bapak tinggal pilih di sini ulangan harian 2. Bebas silahkan, tergantung topik yang Bapak Ibu tentukan. Dan yang jelas topik ini harus sesuai, ya, harus sesuai. Jangan sampai isinya tugas kuis, ya, judulnya, tapi untuk topiknya misalkan absensi. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan ke siswa. Contoh misalkan saya berikan di sini untuk, karena ini untuk ulangan harian 2, maka saya pilih harian 2 seperti ini, ya. Nah, setelah semua selesai di sini, baru Bapak Ibu klik yang blank kuis. Untuk rubrik, coba lihat. Untuk rubrik di sini, ya, buat rubrik, gunakan kembali rubrik, impor dari spreadsheet. Ya, silakan Bapak Ibu misalnya kalau membuat rubrik silakan untuk dibuat. Nah, sekarang untuk fokus ke soal, atau kuis, ya. Nah, kita buka saja di sini blank quiz. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik blank quiz, nanti akan diarahkan, sistem akan mengarahkan ke Google formulir atau ke Google Form, ya. Nah, di sini akan blank quiz, ya, berarti kuisnya masih kosong. Ibu Bapak bisa mengisi di sini. Misalkan judulnya apa tadi teh? Ulangan harian 2, misalkan masih dalam hardware seperti ini. Nah, biasanya ketika kita mengetik di sini akan otomatis ini berubah. Nah, karena ini tidak berubah, Ibu Bapak bisa seperti ini. Ini di copy saja. Ini copy saja.
lalu di paste di sini. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ketika menulis ini otomatis ke sini, tidak perlu ya. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir misalkan ini sebagai contoh saja, silakan Bapak Ibu memberikan judulnya apa, silahkan. Nah, deskripsi misalkan ulangan ya, atau misalkan bacalah soal dengan teliti lalu jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang tepat dan benar, misal seperti ini ya. Ini terserah, tergantung ibu bapak memberikan judul deskripsi di sini, silahkan bebas, tidak harus seperti ini ya. Nah setelah ini selesai ya, ini bisa dikatakan sebagai kepala ya, kepala dari formulir atau kepala dari formulir quiz ya. Nah di sini ada ya untitled question, berarti tanpa pertanyaan, tidak ada pertanyaan ya. Nah misalkan kita ingin membuat soal nomor 1. Nah untuk membuat soal nomor 1 ini nanti tergantung kita pada settingan soal, apakah soal ini akan diacak atau soal ini akan tetap ya, tidak diacak. Nah kalau misalkan soal ini tidak diacak, ketika kita nanti menyeting di setelan ini, silakan Bapak Ibu bisa memberikan misalkan soal nomor 1 seperti ini. Misalkan kalau soalnya tetap, artinya soal tidak diacak. Nah tapi ketika Bapak Ibu memberikan soal acak, maka susunan nomor ini tidak diperlukan, jadi tidak usah pakai nomor ya. Nah terus nanti option atau jawaban A, B, C, D biasanya seperti itu kan. Nah kalau jawaban apakah itu mau diacak atau misalkan mau tetap tidak diacak, silahkan boleh memakai abjad, artinya A jawabannya apa, B jawabannya apa ya. Misalkan kita ambil contoh untuk materi TIK misalkan, saya kasih contoh seperti ini. Hardware yang berfungsi sebagai misalkan alat input di bawah ini adalah misal seperti ini ya. Ingat ini harus disesuaikan ya. Kalau memang jawaban singkat ya ibu pilih jawaban singkat. Kalau misalkan untuk jawabannya agak panjang, nah ibu bapak pilih jawaban dalam bentuk paragraf ya. Kalau misalkan multiple choice atau pilihan ganda ya, kita tentukan untuk soal ini jawabannya pilihan ganda ya. Nah ini saja yang perhatikan, yang 3 yang ini untuk sementara tidak dulu ya. Ini yang sangat penting dan berkaitan dengan soal ya. Kalau misalnya upload file, ini biasanya dilakukan setelah mengerjakan soal, terus ada permintaan file yang harus dikirim, maka ini settingannya di upload file. Nah, untuk sementara yang kita pelajari sekarang adalah pilihan ganda. Pilihan ganda seperti ini. Misalkan nomor 1, hardware yang berfungsi sebagai alat input di bawah ini adalah misalkan hard disk.
VGA misal seperti ini ya, keyboard seperti ini misalkan. Satu lagi prosesor misalkan. Seperti ini ya. Ini pilihan-pilihan yang nanti akan ditampilkan ke soal dalam bentuk tugas kuis yang tadi yang akan disusun ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu harus men-set kunci jawaban. Kunci jawaban misalkan. Di sini di bawah ada kunci jawaban. Nah, nanti Bapak Ibu memilih jawaban yang benar. Ya, kita coba kunci jawaban. Nah, di sini diarahkan ke poin. Jadi kalau misalkan yang telah disusun tadi poinnya maksimal 100 ya, atau nilainya 100, silakan Bapak Ibu akan memberikan bobot berapa pada masing-masing soal, tergantung jumlah soal. Pokoknya yang jelas nanti tercapai target penilaian yang 100 yang telah disusun tadi ya. Ini misalkan kita akan membuat soal misalkan cuman 10 misalkan. Berarti kan satu nomor misalkan buat soalnya bisa sama bisa beda. Ya, contoh misalkan 10. Nah, seperti itu ya. Jadi satu soal 10. Nah, kita pilih jawaban yang tadi, hardware yang berfungsi sebagai alat input di bawah ini. Ini sebagai contoh saja ya. Kita pilih jawabannya adalah keyboard. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Ibu Bapak membuat soal sudah selesai sebanyak misalkan 10 soal atau berapapun soalnya, kalau misalkan sudah selesai ya, sudah selesai dalam artian bukan sudah selesai membuat soal di sini, tapi sudah selesai men-settingnya juga di sini, gitu kan? Nah, contoh misalkan soal ini misalkan sudah selesai, misal, lalu nanti kita akan masuk ke sini, ya, ke setelan. Di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, sebelum ke sini, saya akan berikan contoh jenis soal selain soal yang ini. Ya. Nah, dalam Google Formulir juga disediakan menu untuk membuat soal dalam bentuk gambar. Jadi ketika Ibu Bapak sulit untuk menjelaskan ke anak, ya, atau misalkan Bapak Ibu terlalu panjang untuk mendeskripsikan soal yang akan diberikan ke siswa atau ke anak, maka Ibu bisa memberikan bentuk soal dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar. Nah, kalau ini dalam bentuk teks, ya, kalau ini dalam bentuk teks, nah Ibu Bapak juga bisa memberikan dalam bentuk gambar. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini sudah di set jawabannya, ya. Nah, misalkan saya contohkan untuk soal dalam bentuk gambar. Tambahkan saja di sini, ya. Tambahkan saja di situ. Ini icon untuk penambah soal, ya. Misalkan soal dalam bentuk gambar. Misalkan gambar di bawah ini termasuk gambar ini berfungsi sebagai titik-titik komputer, misalnya seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu perlu tulis dulu maksud dari apa yang akan ditanyakan dalam bentuk gambar, lalu Bapak lihat ke sini. Nah, ketika kursornya tidak menempati arah ini, maka icon ini tidak muncul. Contoh misalkan saya tunjuk ke sini tidak ada, ya. Nah, misalkan Ibu Bapak akan mencantumkan soal dalam bentuk gambar. Nah, Ibu Bapak tinggal klik saja ini, diklik seperti ini. Nah, di sini akan ada menu sisipkan gambar. Nah, ini mungkin kelebihan dari Google Classroom di mana ada menu sisipkan gambar, baik dari unggah kamera
melalui URL, melalui foto, Google Drive, ataupun menu yang paling gampang dan paling mudah untuk pencarian menggunakan Google penelusuran gambar. Nah, di sini misalkan saya coba untuk Google penelusuran gambar. Sebentar, klik saja di sini ya. Jadi yang ditanyakan tadi mengenai hardware atau alat komputer yang berfungsi untuk di sini gambar di bawah ini berfungsi sebagai misalkan saya coba untuk alat input yang tadi, masih alat input. Kita tinggal klik saja di sini, kita cari alat input komputer, lalu kita tekan enter. Ini kan melakukan pencarian. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini soal-soal tinggal kita pilih saja ya. Sangat gampang sekali Bapak Ibu, sangat gampang sekali. Misalkan Bapak Ibu tidak ada arsip soal di komputer, nah dengan online seperti ini, dengan pencarian Google penelusuran gambar di Google Classroom, kita akan lebih cepat mencari gambar yang akan disimpan dalam soal siswa. Misalkan karena jawabannya keyboard, misalkan salah satunya ini ya, boleh ini dicoba seperti ini. Tinggal klik saja Bapak Ibu, klik saja gambarnya lalu sisipkan sini. Kita tunggu sampai gambar keyboard muncul seperti ini ya. Ini keyboard sudah muncul. Nah, sekarang jawaban ya. Jawabannya misalkan alat input komputer, terus alat penyimpanan data, alat penyimpanan data sementara misalkan. Misalnya opsi jawabannya misalkan alat output misalkan seperti ini ya. Nah, jangan lupa Ibu Bapak memberikan kunci jawaban ya. Jadi setiap Bapak atau Ibu membuat soal itu pastikan kunci jawaban dan poin itu sudah diisi. Kunci jawaban ya, poin misalkan 10. Nah, seperti ini ya. Nah, selain soal dalam bentuk gambar, kalau misalkan kita ingin membuat soal dalam bentuk teks dengan jawaban gambar, maka ini juga bisa ya. Soal gambar, jawaban gambar juga bisa ya. Jadi Ibu Bapak silahkan ya, bisa mencoba. Kalau misalkan soal gambar, jawaban gambar bisa, atau misalkan soal teks, jawaban gambar juga bisa ya. Nah, saya contohkan seperti ini misalkan untuk gambar ya. Jadi sekarang dibalik, bukan soalnya yang gambar ya, tapi jawabannya dalam bentuk gambar. Kita coba tambah lagi ya. Nah, misalkan di sini berikut misalkan alat penyimpanan data sementara dalam komputer adalah misalkan seperti ini. Jawabannya kita mencoba untuk jawaban dalam posisi gambar ya. Contoh misalkan alat input, kita cari lagi ke sini ke Google pencarian penelusuran gambar, masih alat input atau mouse ya. Langsung aja misalkan kita pilih jawaban yang salah dulu, misalkan seperti ini. Ini untuk jawaban yang salah, isipkan A.
ya di sini. Nah, Ibu Bapak bisa memberikan nama juga di sini, misalkan boleh ya, atau misalkan tanpa nama, misalkan seperti ini juga boleh. Itu silahkan, tergantung Bapak Ibu. Misal ya. Ini. Untuk opsi yang kedua, misalkan kita pilih jawaban yang benar saja dulu sekarang, memori. Contoh seperti ini. Kita simpan di sini untuk memori. Ini yang jelas nih. Simpan misalnya. Ini. Ketiga, tambah lagi di sini. Kita cari gambar lagi. Penelusuran Google lagi. Di sini keyboard misalkan atau PGA. Bebas, silahkan, tergantung Ibu, tergantung materi yang akan disampaikan. Ya, silahkan. Ini misalkan Ibu Bapak bebas ya, mencari secara online di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini simpan lagi, kita tunggu. Nah ini ya, PGA silakan mau pakai nama barangnya, nama gambarnya, atau hanya gambar saja, itu tergantung kepada Bapak Ibu ya. Untuk yang ketiga, yang keempat, nah, kita cari lagi di sini, klik lagi Google penelusuran gambar. Nah di sini Ibu cari atau Bapak dan Ibu cari di sini misalkan CPU, kita pilih jawaban yang salah juga. Nah, prosesor ini misalkan, atau CPU juga boleh, atau motherboard juga silahkan, tergantung gambar yang dibutuhkan dalam soal. Atau misalkan tidak usah ini, oh boleh, bisa ini, ada prosesor yang ini aja. Nah, ini kita tunggu. Nah ini silahkan. Itu tergantung ke Bapak Ibu yang ingin membuat soal. Di sini ada beberapa cara yang mungkin saya rasa dianggap paling gampang untuk mencari gambar ya. Daripada Bapak Ibu mengumpulkan dulu gambar, itu berarti mencari dulu gambar lalu nanti melakukan upload gambar. Tapi itu terserah ya, terserah kepada Bapak Ibu apakah mau mengumpulkan gambar dulu dalam komputer atau mau secara langsung kita mencari ya di dalam Google pencarian gambar. Nah, jangan lupa ini kunci jawaban, diklik. Nah, lalu pilih jawaban dulu. Jawabannya di sini adalah memori ya, penyimpanan data sementara memori ya, tinggal diklik saja. Ingat sampai muncul ini checklist yang di sini, kita kasih poin misalkan 10 seperti ini, 10 misalkan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu lihat di paling bawah ini ada kata selesai. Nah, sebelum Bapak Ibu mengklik selesai yang ini ya, perlu diperhatikan kita perlu men-set soal ini dulu ya. Jadi di setting dulu soalnya dengan mengklik icon yang ini ya, gear yang ini, setelan. Nah di sini muncul umum, setelah mengumpulkan alamat email. Kalau Bapak Ibu ingin men-setting dengan mengumpulkan alamat email siswa, batasi ke satu tanggapan. Ini kalau misalkan Bapak Ibu akan memberikan tanggapan
dengan pembatasan satu tanggapan. Nah, di sini responden dapat edit setelah mengirimkan. Jadi ketika misalkan responden sudah mengirimkan, ada yang salah diedit, ya Ibu tinggal checklist saja, misalkan diberi kesempatan siswa untuk menjawab kembali gitu ya, atau memperbaiki yang dianggap oleh siswa itu salah. Di sini lihat lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ya, kalau misalkan siswa ingin melihat diagram ringkasan dan respon, maka ini dicetak. Nah, untuk sementara ini dibiarkan saja dulu seperti ini, ya, tidak perlu mengumpulkan email dan sebagainya karena sudah jelas siswa itu masuk dengan akunnya masing-masing, ya, jadi tidak akan tertukar, ya. Nah, kita fokus ke kuis, ya, di sini kuis. Nah, karena kita akan memberikan soal tugas kuis, ya, maka kuis ini adalah hal yang penting, ya, yang harus diset, dan bisa dilihat di sini ada beberapa yang harus diset, ya, atau diatur, ya. Yang pertama adalah jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau misalkan yang tampil di Ibu seperti itu, berarti nanti tidak akan aktif kuisnya, maka perlu Ibu ganti posisinya ke sini. Nah, maka ini akan tampil, nanti akan dijadikan sebagai kuis. Opsi kuis, ya, opsi kuis segera setelah setiap pengiriman, ya, segera setelah pengiriman. Jadi nanti ini untuk opsi kuis dalam hal rilis nilai, ya, rilis nilai ini nanti setelah peninjauan manual. Aktifkan koleksi email, ini tidak perlu, ya, Ibu setting saja di sini, ya. Jadi Ibu pilih di sini, ya, segera setelah setiap pengiriman. Lalu ke bawah responden dapat melihat. Nah, ini juga sama, ya. Apakah responden akan dipersilahkan untuk melihat pertanyaan dengan pertanyaan yang tak terjawab? Berarti kalau misalkan pertanyaan tak terjawab, Ibu checklist di sini, berarti siswa bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, ya. Yang kedua, misalkan jawaban yang benar, berarti siswa melihat jawaban yang benar kalau misalkan di checklist seperti ini, ya. Yang ketiga, nilai atau poin. Kalau di checklist seperti ini, berarti nanti siswa akan bisa melihat nilai atau poin. Nah, untuk responden dapat melihat di sini, silahkan Bapak Ibu bisa diatur tergantung keperluan, ya. Apakah misalkan pertanyaan yang tidak terjawab tidak ditampilkan, jawaban yang benar tidak ditampilkan, nilai poin tidak ditampilkan, misal seperti itu. Itu silahkan tergantung Bapak Ibu dalam hal pengaturan untuk responden atau untuk siswa, ya. Yang jelas ini yang harus diperhatikan, dan yang ini silahkan Bapak Ibu mau seperti ini silahkan, ataupun misalnya mau dipilih pertanyaan terjawab saja boleh, jawaban yang benar boleh, nilai boleh, ini tergantung keperluan, silahkan, ya. Ini untuk pengaturan responden, ya, ketika siswa melihat soal misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kuis ini ada presentasi. Nah, ini juga perlu di-set, ya, dalam presentasi seperti ini. Kita coba diklik, nah, di sini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau misalkan di sini dalam presentasi tampilkan status progres, berarti progres pengerjaan itu akan tampil, ya. Nah, karena ini misalkan tidak ingin tampil, ya, kita ingin misalkan hanya acak urutan pertanyaan saja. Nah, kita checklist di sini, ini dibuat, tidak ditampilkan link untuk menyerahkan tanggapan, ya. Kalau misalkan untuk menyerahkan tanggapan ini ditampilkan, ya silahkan bisa ini diklik, ya, diaktifkan artinya, ya. Untuk checklist ini berarti mengaktifkan. Acak urutan pertanyaan berarti aktif, ya. Jadi ketika soal tampil di beberapa tab atau di beberapa siswa, nah, jadi ketika siswa misalkan berdekatan, pertanyaan tidak akan sama, ya. Jadi pertanyaannya diacak. Nah, untuk acak pertanyaan yang ini kembali lagi tadi ke sini, ya.
Kalau misalkan ibu bapak ingin ya mengacak soal, ya sekali lagi ini untuk pencantuman nomor soal itu tidak perlu ya. Kalau ingin mengacak, pilihannya acak misalkan ya. Kalau pilihan nanti yang akan ditampilkan ke semua siswa tidak diacak, berarti ibu bapak silahkan pakai nomor ya. Nah terus jawabannya bagaimana? Bagaimana jawaban ketika soal dengan pilihan setting acak yang tadi ya? Ya silakan untuk jawaban meskipun soalnya acak, jawabannya boleh ya. Di sini misalkan jawabannya A harddisk, B VGA, C keyboard, D prosesor. Silahkan ya. Atau tidak ingin diberikan jawaban juga silahkan. Karena nanti kan sistem menilainya bukan A B C D tapi ini ya, jawaban yang ini ya. Nah, bagaimana misalkan saya ingin mencantumkan saja ya silahkan ya. Kalau misalkan kebiasaan nyaman seperti itu, enak mencantumkan ya silahkan, itu lebih baik ya. Atau tidak pun tidak jadi masalah. Sama seperti halnya ini ya, ini kan langsung masuk ke soal ya. Jadi ketika misalkan saya ingin tidak langsung ke soal, saya ingin data siswa dulu ya silahkan nanti diisi oleh data siswa. Misalkan nama cuman jawabannya nanti di sini ya. Misalkan nama di sini ya, misalkan jawabannya nanti jangan memilih opsi multiple choice, jawabannya harus jawaban singkat ya, jawaban singkat di sini ya. Kalau ingin misalkan ibu bapak mendata kembali, misalkan harus ada data siswa, pinginnya nama misalkan NIS dan sebagainya ya, itu opsinya dipindah saja, jangan ke pilihan ganda tapi ke jawaban singkat. Misalkan nama, nanti siswa akan mengetik nama dulu ya. NIS, nanti siswa akan mengetik NIS-nya dulu. Terus data yang lain, nanti siswa akan mengetik dulu ya. Jadi sebelum masuk ke soal, jadi ada bagian-bagian untuk datanya dulu. Tapi meskipun demikian menurut saya, karena data ini nanti karena soal ini nanti akan tampil di masing-masing akun, jadi ketika ngirim itu akunnya sudah ada gitu kan, sudah ada namanya gitu kan. Tapi kalau misalkan ingin memperjelas di sini ada nama siswa, NIS dan sebagainya, silahkan. Itu tergantung ke keperluan ya, keperluan Bapak Ibu. Ya kalau misalkan dianggap mau ada ya silahkan dibuat dulu. Kalau tidak ya nanti kan masing-masing siswa itu login dengan akunnya masing-masing ya. Intinya tidak akan tertukar. Nah, kembali ke settingan yang tadi. Nah, di sini jadi sekali lagi ibu bapak perlu ini diabaikan saja ya, langsung ke kuis ini saja dulu. Kalau misalkan tombol-tombolnya tidak aktif, ibu aktifkan aja dulu seperti ini. Nah, ibu pilih segera setelah setiap pengiriman. Ini silahkan pilih yang mana, apakah siswa ingin melihat pertanyaan yang tidak terjawab ataukah siswa ingin melihat jawaban yang benar ya. Itu terserah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Terus kembali ke presentasi yang ini ya. Nah misalkan soal tadi, karena saya tidak membuat nomor soal, tidak membuat jawaban A B C D dan seterusnya ya, maka saya pilih yang acak ini. Link tidak saya pilih ya, contoh misalnya seperti ini. Kalau semuanya sudah selesai ya, semua selesai, kita klik simpan di sini, simpan. Jadi soal sudah disimpan. Nah, karena di sini yang menyimpan hanya settingan soal saja, ya, maka kita perlu di sini untuk mengakhiri pembuatan soal di sini. Untuk mengakhiri pembuatan soal di sini, maka ibu bapak bisa mengklik selesai di sini. Ya. Bisa mengklik selesai misalnya. Berarti soal sudah beres ya. Nah, setelah itu kita lakukan pratinjau ya, dengan mengklik yang ini. Nah, klik yang ini pratinjau, misalnya kan seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat di tugas kelas yang tadi di sini.
Kalau misalkan tugaskan, ya kalau misalkan sudah selesai terus tugaskan misalkan, nanti kita akan lihat di sini, nanti akan terlihat di sini, sorry, akan terlihat di sini aktif ya kalau sudah ditugaskan. Karena ini belum tugaskan maka ini belum aktif. Contoh seperti ini. Nah, yang blank quiz yang ini kita coba dibuka kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilan seperti ini. Nah, cuman jangan lupa ya, sebelum misalkan Bapak Ibu guru mengklik tugaskan ya, sebelum mengklik tugaskan Ibu Bapak harus melihat dulu settingan soal kembali ya. Nah, ini soal ulangan harian misalkan. Nah, kalau misalkan di sini ya belum dicantumkan misalkan, ini kan tempat penyimpanan, ini artinya wajib ya. Jadi ketika siswa tidak mengisi berarti tidak akan bisa lanjut ke nomor berikutnya kalau misalkan tampilan di HP-nya hanya satu soal. Nah, ini wajib. Jadi Bapak Ibu tinggal menggeser ini aja. Coba sebentar. Nah, Bapak Ibu tinggal menggeser ini saja, misalkan ini soal kan ya. Nah, semula seperti ini ya, tidak wajib artinya ini karena ini tidak aktif. Maka Bapak Ibu tiap kali membuat soal, tiap kali mengisi isian buat form data atau apa saja yang dirasa itu wajib ya, wajib dalam artian mau tidak mau oleh siswa itu harus diisi, maka Ibu aktifkan yang wajib yang ini. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Kita kembali ke sini. Ini juga sama, Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini kan yang barusan dibuat. Nah, ini kan belum ada bintangnya. Ini belum ada bintangnya. Artinya ini ketika siswa tidak mengisi, ya maju terus gitu kan. Kalau misalkan kita ingin mewajibkan, ini diedit saja di sini, edit. Nah, kemudian Ibu klik di sini, di bagian yang ini. Ya, klik bagian ini diaktifkan. Ya. Begitu juga dengan ini diaktifkan, ini diaktifkan juga. Nah, seperti itu. Ini secara otomatis akan menyimpan perubahan. Nah, seperti itu. Kita coba lagi untuk melihat soal yang sudah dibuat. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah posisi juga bisa. Ibu Bapak ingin merubah posisi soal misalkan. Nah, ketika misalkan tampilan ini kan tampil di atas, ingin ke bawah kan, Bapak Ibu tinggal geser saja. Ini tinggal dipindah saja. Ya. Ini kan bisa. Ya. Tinggal dipindah saja. Ini, bukan? Ibu Bapak tinggal geser saja, mau ke atas, mau ke bawah, ya silakan. Ya. Ini tergantung Bapak Ibu ya untuk menggeser. Misalkan posisi soal nih harusnya di atas, tidak di bawah, Ibu geser saja dengan menarik. Ini kalau di sini tidak bisa. Nah, caranya dari sini, Ibu menarik dari sini, ditukar soalnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi silakan ya, Ibu bisa lakukan untuk menggeser posisi soal, karena yang sudah saya setting soal ini tidak istilahnya tidak berurutan, artinya diacak ya, seperti itu. Nah, kalau selesai di sini, kalau sudah selesai berarti tinggal tugaskan saja ya. Ini kan soal ulangan harian 1 yang blank quiz yang tadi. Nah, setelah selesai di sini harian 2 ya. Ini sudah dipilih, semuanya sudah selesai, lalu tugaskan. Nah, seperti itu. Ini kan akan aktif ini ya. Ini artinya soal sudah siap ya, sudah siap seperti ini.
sudah aktif. Jadi ketika siswa melihat ini di sini ada di forum, nah mereka tersenang memposting tugas baru ulangan harian 2. Ini yang tadi sudah di setting untuk waktunya ini akan muncul. Kalau ini mendatang, ya ini yang contoh pertama, ya untuk pertemuan 1, ini untuk absen, ya yang pada video yang kemarin absen di set tanggal 20 jam sekian. Nah ini yang barusan dibuat, ya di sini untuk hari Kamis, ya jam 10 batas pengumpulan. Nah sekarang kita coba untuk melihat ini. Ini kan langsung kalau misalkan ini diklik, ini akan langsung masuk ke sini, ya. Nah, di sini ini ulangan harian 2. Ini diserahkan 0, diberikan 0, artinya ini belum ada siswa yang mengisi, ya belum ada siswa yang menyerahkan ke kita, ya. Nanti kalau misalnya ada siswa sudah mengisi dan menyerahkan, misalnya 2 orang, ini kan 2 orang diserahkan 2 orang, atau berapa orang yang sudah mengisi dan berapa orang yang sudah mengirim atau menyerahkan, nanti akan berubah, tidak akan 0 seperti ini, ya. Nah ini 100 yang tadi yang sudah disetting, ya. Nah tugas siswa kita lihat di petunjuk. Nah ini yang sudah diset tadi, ya dalam petunjuk soal. Ini soalnya ada di sini, ya. Ini tanggal untuk pengerjaan, ya tanggal pengerjaan, ya, jadi sampai tanggal 20 Agustus, waktunya terakhir jam 10.59. Nah seperti itu Bapak Ibu Guru. Insya Allah tidak akan sulit dan tidak akan menemukan kendala, ya kalau kita mencoba, dan insya Allah semua pasti bisa, ya. Kita kembali lagi, ini ya, jadi berbeda ketika ada kelas yang sudah disusun berdasarkan jadwal, berdasarkan waktu ulangan kapan, ya waktu absen kapan. Ini akan berbeda tampilan seperti ini kan masih kosong, ya. Jadi yang kelas A itu sudah ada istilahnya dipersiapkan untuk kegiatan. Kalau ini masih belum, ya ini masih belum. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu memilih misalkan, ya yang tadi yang settingan yang ini, nah, misalkan settingan yang ini ulangan harian 2 ini. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan set di sini, karena tadi yang saya set adalah hanya kelas 7A untuk semua kelas, ya, maka tampilnya di sini hanya untuk kelas 7A. Nah, bisa dilihat ini hanya kelas 7A. Tapi kalau misalkan waktu men-setting atau waktu mengatur kegiatan ini di beberapa kelas, di Bapak pilih misalkan kelas 7A, 7B, 7C, maka ini akan tampil di kelas 7A, 7B, 7C, ya. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan kegiatan kuis misalkan dengan soal yang sama, ya karena tingkatnya sama, terus pembahasan materinya sama, jadi satu soal, satu tugas kuis itu akan dipakai oleh satu tingkat. Nah, seperti itu, ya. Jadi Ibu Bapak tinggal memilih saja di sini, ya. Nanti kalau misalnya diperlukan untuk beberapa kelas, nah, Ibu Bapak tinggal edit saja di sini. Nah, Ibu tentukan kelas mana yang akan memakai soal kuis yang telah dibuat. Nah itu, ya. Jadi insya Allah sangat gampang sekali, ya. Nah seperti ini. Jadi tampilan terakhir untuk membuat soal, ya, untuk membuat soal tampilnya akan seperti ini, ya. Kalau lihat di forum, jadi nanti tampil di anak-anak itu kan seperti ini, ya. Kalau misalnya kita ingin merubah kembali, nah kalau sudah di set, kalau sudah ditugaskan, ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika misalkan Bapak Ibu membuat soal, dibaca kembali,
diperiksa kembali ya, jangan dulu diklik tugaskan. Buat dulu sebagai draft ya, contoh seperti ini misalkan. Ini saya buat draft. Nah, ini masih draft ya. Ini masih draft, disusun sudah ya. Di set sudah, tetapi belum ditugaskan. Jadi bentuknya akan seperti ini, akan berbeda. Jadi bisa diedit ini. Bisa diedit ya. Seperti ini. Bisa diedit. Nah, seperti ini. Ataupun kita coba soal yang sudah ditugaskan apakah bisa diedit atau tidak. Mudah-mudahan bisa ya. Misalkan soal yang sudah ditugaskan nih, harian 2, mudah-mudahan bisa diedit ya. Oh bisa ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ketika Ibu sudah klik tugaskan, setelah diperiksa kembali ada kesalahan, maka silakan Ibu lakukan edit dengan cara seperti ini. Ibu coba masuk ke sini dulu. Misalnya ini 7A ya, 7A. Ibu edit di sini, klik 7A. Nah, Ibu pindahkan ini ke tugas. Ibu silakan pilih yang mana yang akan diedit. Misalkan sekali lagi saya contohkan, edit ulangan harian 2. Misalnya ini kan yang sudah ditugaskan, ini yang belum ya. Klik di sini, edit di sini ya, jangan mengklik yang ini, jangan klik yang atas. Ini ada untuk topik, untuk soal yang bawah yang ini. Edit, silahkan tinggal diklik saja ini ya, diklik ulangan harian 2 ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik ini icon untuk edit formulir. Nah, maka silahkan Ibu edit di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kurang dalam penyusunan soal atau ada yang salah, silahkan bisa dibetulkan. Atau bisa ditambah atau bisa dikurangi, silahkan. Atau kita coba masuknya lebih efektif dari sini, mudah-mudahan bisa. Kita coba. Saya juga belum mencoba ini. Ketika tampil seperti ini di forum, kita coba di forum, biasanya bisa kita coba di forum. Kalau aktif ya aktif, kalau aktif kita coba. Nah, dari sini kita coba ulangan harian. Jadi silakan, ada beberapa opsi untuk mengedit. Apakah Bapak Ibu akan mengedit di tampilan forum atau Bapak Ibu akan mengedit di tampilan tugas. Tapi kalau saya biasanya itu di tampilan tugas supaya tidak ribet. Nah, biasanya saya mengedit itu dari sini ya, sesuai dengan pembuatan awal dari sini ya. Bapak Ibu mau dari sini silakan, dari sini juga silakan. Cuma kalau di sini ini langkahnya akan seperti ini. Jadi Ibu masuk dari ke sini ke petunjuk, Ibu Guru baru bisa klik yang ini ya, yang akan diedit, lalu edit. Tetap saja prosesnya tetap aja hasilnya sama meskipun prosesnya berbeda. Silakan, itu tergantung kreativitas Bapak Ibu. Kalau ingin mencoba dari tugas silakan, kalau mencoba dari forum dari sini, misalkan saya akan coba dari sini ya, silakan. Ini kan sama saja masuknya ke sini ya, tinggal dibawa silahkan saja cari filenya, apakah mau di sini tugas siswa, apakah mau di petunjuk. Yang jelas ini sudah secara otomatis membuatkan link mengarahkan ke formulir tugas yang tadi ya. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita sekali lagi sama-sama belajar, tidak ada yang diajari, tidak ada yang digurui ya. Semua sama-sama belajar, saya juga dalam tahap belajar ya. Mungkin seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti Ibu Bapak Guru nanti setelah membuat soal, setelah setting, setelah tugaskan, jangan lupa untuk mengontrol yang ini ya, mengecek yang ini, jangan sampai kosong seperti ini ya. Kalau kosong seperti ini silakan Ibu cek lagi dari awal ya.
dari awal. Ketika misalkan ibu bapak sudah men-set tapi belum muncul, kemungkinan ada tahapan-tahapan yang terlewati. Ya, kalau begini misalkan siswa dianggapnya oh tidak ada tugas ini, ya masih merdeka, masih kosong. Tapi ketika misalkan semua yang telah disusun oleh bapak ibu sudah benar, dengan langkah-langkah yang benar, maka ini akan tampil di sini, ya seperti itu, ya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain, ya silahkan di-share ke yang lain. Jika dirasa manfaat, jangan lupa di-subscribe, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Jika ada yang kurang jelas, silahkan, ya bisa tulis di kolom komentar di bawah, ataupun ada yang mengajukan request, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.